Di tengah hiruk-pikuk Johor Bahru, Malaysia, kota yang dikenal ramah dan hidup malamnya, sebuah teror mengerikan merayap. Serangkaian janda muda menghilang secara brutal, tubuh mereka dicincang, organ-organ direnggut untuk eksperimen gila, dan dagingnya diolah menjadi sate yang disajikan di warung paling laris, dinikmati ribuan pelanggan tanpa sadar, bahkan dengan tambahan bumbu rahasia yang membuat ketagihan, memicu gelombang kanibalisme tak sengaja di kalangan elit dan rakyat biasa. Ahmad, seorang wartawan muda yang haus kebenaran, terjebak dalam penyelidikan yang membawanya ke dokter forensik korup, Dr. Bakar, seorang psikopat jenius yang tidak hanya memburu janda-janda untuk penelitian sadisnya, melibatkan penyiksaan seksual, transplantasi organ paksa, dan rekayasa tubuh manusia untuk menciptakan manusia sempurna, tapi juga menyuplai daging korban ke warung sate milik Pak Ismail, memanipulasi masyarakat melalui korupsi pejabat tinggi, termasuk polisi yang diam-diam ikut menikmati hidangan istimewa ini. Cerita memuncak dalam kekerasan ekstrim, pembantaian massal di laboratorium bawah tanah, di mana korban hidup dipotong-potong sambil sadar, dan konfrontasi akhir yang mempertanyakan moralitas manusia, di mana kanibalisme dijustifikasi sebagai evolusi alami oleh Dr. Bakar, meninggalkan Johor Bahru dalam kekacauan kontroversial tentang etika, korupsi, dan nafsu gelap umat manusia. Malam di Johor Bahru selalu seperti pelukan yang manis tapi beracun, di mana cahaya neon dari kedai-kedai malam berkedip seperti mata setan yang menggoda, menyembunyikan kegelapan yang mengintai di setiap sudut gang sempit. Udara lembab, bercampur aroma hujan tropis yang baru reda, menempel di kulit seperti keringat panas dari mimpi buruk yang tak kunjung usai. Kota ini, dengan hiruk-pikuknya yang tak pernah redup, suara hon motor, tawa pemabuk di tepi jalan, dan deru angin dari Selat Johor, seolah menjanjikan keamanan, tapi bagi Siti, janda parubaya berusia 45 tahun yang hidup sendirian di sebuah rumah kayu tua di pinggiran kampung Melayu, malam itu adalah akhir dari segalanya. Siti menutup pintu rumahnya dengan pelan. Tangannya yang keriput karena kerja keras seharian menjual kuih-muih di pasar pagi masih gemetar sedikit. Rambutnya yang hitam panjang, diikat sederhana, masih basah setelah mandi malam. Ia mengenakan kain batik lusuh yang menempel ketat di tubuhnya yang montok, sisa-sisa keindahan masa mudanya yang dulu membuat suaminya jatuh cinta sebelum mati dalam kecelakaan bot 5 tahun lalu. Sejak itu, Siti hidup dalam kesepian yang menyiksa, di mana bisik-bisik tetangga tentang janda kesepian, seperti duri yang menusuk hati setiap hari. Tapi malam ini, ia merasa ada yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seperti napas seseorang yang mengawasi dari kegelapan. "Ish, jangan pikir banyak, Siti," gumamnya pada diri sendiri. Suaranya lembut tapi rapuh, seperti daun kering yang siap hancur. Ia menggenggam tas belanja kecil, berisi uang receh untuk beli teh dan gula di kedai langganan. Langkahnya pelan melewati gang basah, air hujan menggenang di tanah berlubang, mencerminkan cahaya bulan yang pucat. Suara cicak malam berdering di telinga, bercampur gonggongan anjing liar yang seolah memperingatkan. Hatinya berdegup lebih cepat, tapi ia tekan perasaan itu. Johor Bahru kan kota aman, katanya dalam hati, meski dalam dada ada rasa takut yang menggelora, seperti api yang lambat membakar. Gang itu semakin gelap saat ia mendekati tikungan, lampu jalan yang biasanya redup kini mati total, meninggalkan kegelapan yang menelan segalanya seperti mulut monster. Siti berhenti sejenak, napasnya tersengal, dada naik turun di balik kain batik yang basah keringat. Ia merasakan angin dingin menyentuh kulit lehernya, membuat bulu kuduk berdiri. "Siapa tuh?" serunya pelan. Suara gemetar penuh harap bahwa itu hanya angin. Tapi lalu terdengar gesekan, suara besi menyeret di aspal, samar tapi pasti, seperti pisau yang diasah perlahan. Hatinya berdegup kencang sekarang, adrenalin mengalir seperti racun panas di darahnya. Kenangan masa lalu melintas, suaminya yang dulu memeluknya erat di malam-malam seperti ini, tubuhnya yang kuat melindungi dari dunia luar. Kini, sendirian, Siti merasa telanjang, rentan. Ia mempercepat langkah, tapi bayangan itu muncul, sosok tegap di bawah pokok mangga tua, wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, tapi matanya berkilat seperti binatang buas yang lapar. "Permisi, nak lalu," ucap Siti, suaranya hampir pecah, campuran takut dan harap. Sosok itu tidak bergerak, hanya menoleh pelan, langkahnya mendekat dengan pasti, seperti predator yang tahu mangsanya tak bisa lari. Siti mundur, hati berteriak tapi mulut terkunci. Tiba-tiba, dari belakang, tangan kasar menyergap, kain berbau kimia menyumbat mulutnya, aroma menyengat menusuk hidung seperti jarum panas. Tubuhnya dipukul brutal, tinju menghantam perutnya hingga ia merasakan tulang retak,
rasa sakit yang membakar seperti api neraka membakar dalam. Ia berjuang, kuku menggaruk lengan penyerang, tapi kekuatan itu terlalu besar. Pandangannya berkunang-kunang, air mata mengalir panas di pipi, campur darah dari bibir pecah. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Siti dibawa ke van hitam yang menunggu di ujung gang. Di dalam, ia dilempar seperti karung sampah, tubuhnya dipukuli lagi, tendangan ke pinggul hingga tulang patah dengan suara retak yang mengerikan. Penyerangnya, pria bertopeng, tertawa pelan, tangannya merabat tubuh Siti dengan kasar, meremas payudaranya hingga memar, menyisipkan ancaman seksual yang membuat Siti merasa jijik dan takut yang mendalam. "Kau akan jadi santapan enak, janda manis," bisiknya, suara serak penuh nafsu. Siti menangis dalam hati, doa terakhir untuk anaknya di kampung, tapi rasa sakit memuncak saat jarum suntik menusuk lehernya, obat bius meracuni darahnya seperti bisa ular. Keesokan paginya, rumah Siti kosong, pintu terkunci dari luar, tapi tetangga mulai bisik-bisik. Ahmad, wartawan muda berusia 28 tahun dari akhbar lokal, mendengar kabar itu saat minum teh di kedai kopi. Matanya yang tajam, di balik kacamata tipis, menangkap desas-desus, "Siti hilang, ada darah di gang." Hatinya berdegup aneh, bukan sekadar berita, tapi perasaan ganjil yang menggelayut, seperti firasat buruk. Ahmad ingat wajah Siti yang ramah saat ia pernah wawancara tentang kehidupan janda di Johor, senyumnya yang hangat tapi mata yang penuh kesedihan. Kini, hilangnya membuat Ahmad merasa bersalah, seolah ia bisa mencegahnya. Sementara itu, di warung sate Pak Ismail di pusat Johor Bahru, asap bakaran mengepul menggoda, aroma bumbu kacang dan daging empuk membuat pelanggan mengantre. Tapi malam sebelumnya, seorang pelanggan tetap, seorang pejabat korup, menggigit sate itu dengan lahap, tanpa tahu dagingnya dari paha Siti yang masih segar, dipotong hidup-hidup di tempat rahasia. Organ dalamnya direnggut sambil ia berteriak, darah mengalir seperti sungai merah, dan potongan tubuhnya diolah dengan bumbu rahasia yang membuat rasa gurih tak tertahankan, memicu mimpi buruk di mana pelanggan melihat hantu janda yang menjerit. Ahmad, yang kebetulan singgah, menggigit sate pertama, dan tiba-tiba rasa aneh menyergap, terlalu lembut, terlalu manis, seperti daging yang penuh penderitaan. Matanya melebar, hati berdegup kencang. Ada yang salah di Johor ini, kegelapan yang mencekam, menggairahkan nafsu gelap yang tersembunyi di balik senyum kota. Malam di Johor Bahru tak pernah benar-benar tidur. Ia hanya berpura-pura, menyembunyikan nafsu gelap di balik cahaya neon yang berkedip-kedip seperti denyut nadi yang haus darah. Di pinggir jalan utama dekat pasar besar, warung sate Pak Ismail berdiri seperti altar penyembahan. Meja-meja kayu reot berderet di bawah lampu bohlam kuning yang menggantung rendah, memancarkan cahaya suram yang membuat bayangan setiap pelanggan terlihat seperti hantu lapar. Asap bakaran mengepul tebal, membawa aroma bumbu kacang yang manis gurih, bercampur sesuatu yang aneh, seperti darah segar yang mendidih, empuk karena direndam dalam darah korban sendiri, membuat daging manusia itu meleleh di lidah seperti dosa yang tak terampuni. Pak Ismail, lelaki gemuk berusia 55 tahun dengan wajah ramah tapi mata yang selalu gelisah, berdiri di balik bara api yang menyala merah seperti neraka kecil. Tangannya yang penuh bekas luka bakar cekatan menusukkan potongan daging ke tusuk bambu, membolak-baliknya di atas arang panas. Kain lusuh di bahunya basah keringat, tapi di balik senyumnya yang dipaksakan, ada rahasia yang menyiksa. Setiap potong daging itu berasal dari tubuh janda-janda seperti Siti, dicincang hidup-hidup di tempat gelap, darah mereka ditampung untuk rendaman bumbu rahasia yang memicu kecanduan, sebuah campuran kimia yang membuat pelanggan kembali lagi dan lagi, meski mimpi buruk menyiksa mereka malam demi malam. "Mas, sate kambing 10 tusuk, ya? Cepat sikit, perut dah keroncong nih," seru seorang pelanggan tetap, seorang pekerja kilang bernama Karim, suaranya kasar tapi penuh nafsu. Ia duduk di bangku kayu, mata melotot ke bara api, air liur menetes tanpa sadar. Pak Ismail mengangguk, tapi hatinya berdegup kencang. Ia ingat betapa malam tadi, kiriman daging baru tiba, potongan paha manusia yang masih hangat, urat-uratnya berdenyut samar seolah korban masih hidup. "Sabarlah, Bang. Sate ini kena bakar betul-betul supaya empuk." "Rasa dia, tak ada yang bisa lawan," jawab Pak Ismail, suaranya pelan tapi gemetar, seperti doa yang tak terkabul. Dalam hati, ia berteriak, "Ya Allah, ampuni aku cuma tukang masak, tapi darah di tangan ini tak pernah hilang." Antrian panjang terbentuk, pekerja kantor, mahasiswa, bahkan pejabat kecil yang diam-diam kecanduan. Mereka tak tahu bahwa bumbu itu, dicampur darah korban untuk rasa gurih tak tertahankan, membuat mereka bagian dari lingkaran kanibalisme tak sengaja,
Tubuh mereka bereaksi dengan mimpi buruk di mana janda-janda menjerit, "Kenapa kau makan aku? Kenapa kau nikmati penderitaanku?" Di meja sebelah, seorang perempuan muda bernama Aisyah duduk dengan temannya, mengipas sate panas. Aduh, sedapnya. Daging mie macam meleleh di mulut. Tapi, ada rasa pelik sikit, kan? Macam darah? Gumam Aisyah. Suaranya ragu tapi penuh ketakutan yang mulai merayap. Temannya, seorang gadis bernama Lina, tertawa paksa, tapi matanya gelisah. "Janganlah pikir macam tu, Aish. Mungkin daging kambing segar. Tapi, aku mimpi buruk semalam. Ada janda tua jerit ket aku. Daging aku kau makan. Tubuh aku kau kunyah. Aku bangun basah keringat. Hati macam dicabik-cabik. Kau tak rasa macam tu ke?" Suara Lina pecah, air mata mulai menggenang, tangannya gemetar memegang tusuk sate. Aisyah memeluknya pelan, tapi wajahnya pucat. Aku rasa bersalah setiap kali makan sini. Macam ada roh yang menangis dalam perut aku. Tapi, aku tak boleh berhenti. Rasa dia buat aku ketagih. Ya Allah, apa dosa kita nih? Dialog mereka menyayat, penuh emosi yang intens, campuran nafsu, rasa bersalah, dan ketakutan yang menggerogoti jiwa, seperti pisau tumpul yang mengiris hati perlahan. Ahmad memutuskan singgah ke warung itu malam itu, setelah kabar hilangnya Siti membuat hatinya tak tenang. Sebagai wartawan, ia tahu rasa penasaran bisa membunuh, tapi juga menyelamatkan. Ia duduk di meja pojok, memesan seporsi sate dan lontong. Saat tusuk pertama masuk mulutnya, ia terdiam. Dagingnya terlalu empuk, gurih yang aneh, seperti daging yang penuh penderitaan. Serpihan tulang kecil tersangkut di gigi, bentuknya tak seperti tulang hewan, lebih mirip falang jari manusia. Ahmad muntah hampir, tapi menahan, matanya membelalak. Ini bukan daging biasa, gumamnya pelan, hati berdegup kencang. Di sebelahnya, seorang pelanggan tua bernama Pak Hasan berbisik pada rekannya, suaranya bergetar penuh emosi. "Aku tahu, Bang. Sate ini dari daging manusia. Janda-janda yang hilang tuh dicincang hidup-hidup. Darah mereka ditetesin ke bumbu. Aku mimpi mereka jerit, 'Pak, kenapa kau makan hati aku? Kenapa kau kunyah jiwa aku?' Aku tak tahan lagi, tapi tubuh aku haus rasa nih." Rekannya menangis pelan. "Kita dosa besar, Hasan. Kita makan saudara sendiri." Bayangkan, tubuh mereka dipotong sambil mata terbuka, jeritan mereka bergema dan kita nikmati seperti tak ada apa. Hati aku hancur, macam dicabik anjing liar. Dialog mereka intens, menyayat hati seperti luka terbuka yang berdarah, penuh penyesalan yang membara dan ketakutan yang tak tertahankan. Ahmad mencatat cepat di buku saku, hati terasa seperti diremas. Ingatan Siti yang ramah kini bercampur dengan rasa mual di perut. "Dari mana daging nih, Pak?" tanyanya pada Pak Ismail, suaranya tegas tapi gemetar. Pak Ismail menoleh, wajahnya pucat, mata penuh air mata yang tertahan. "Jangan tanya, Mas. Aku tak mahu tahu. Mereka hantar malam-malam, potong segar." Tapi jeritan dalam mimpi mereka jerit, "Ismail, kau bunuh aku lagi dengan api tu." "Aku tak tahan, Mas. Hati aku dah mati sejak dulu." Jawaban itu menyayat, emosional yang intens seperti pukulan ke dada, membuat Ahmad merasa dunia Johor Bahru ini penuh kegelapan yang menggairahkan nafsu terlarang, di mana setiap gigitan sate adalah dosa yang tak bisa ditebus. Pagi di Johor Bahru terasa seperti mimpi buruk yang tak mau berakhir. Matahari terbit lemah di balik awan kelabu tebal, seolah langit sendiri enggan menyaksikan kegelapan yang merayap di bawahnya. Pasar besar, biasanya ramai dengan suara tawar-menawar dan aroma rempah segar, kini diselimuti keheningan yang mencekam, seperti napas tertahan sebelum jeritan pecah. Pedagang-pedagang berdiri di belakang gerai mereka dengan mata gelisah, memandang setiap orang asing seperti hantu yang bangkit dari kubur. Hilangnya Siti telah menyebar seperti wabah, bisik-bisik berubah menjadi desas-desus liar, dia dicabik hidup-hidup, tubuhnya dipotong-potong seperti daging kurban, dan yang paling mengerikan, darahnya masih mengalir saat mereka potong. Udara lembab bercampur bau amis ikan dan darah hewan potong, tapi hari ini, baunya terasa lebih pekat, lebih manusiawi, seperti peringatan bahwa kota ini sedang dimakan dari dalam. Ahmad berjalan melewati lorong-lorong pasar yang basah oleh embun malam, sepatunya menginjak genangan air yang mencerminkan wajahnya yang pucat, mata merah karena tak tidur semalaman. Rasa sate malam tadi masih menempel di lidahnya seperti kutukan,
membuat perutnya mual setiap kali ingat tekstur empuk yang aneh itu, seperti daging yang pernah bernyawa, pernah menjerit. Hatinya berdegup tak karuan, firasat buruk menggerogoti seperti cacing di tanah lembab. "Siti, apa yang terjadi pada kau?" Gumamnya pelan, suara sendiri terdengar asing di telinga, penuh rasa bersalah yang membara. Ia ingat wawancara terakhir dengannya, senyum hangat Siti, tapi mata yang penuh kesepian, seperti sumur gelap yang menyimpan rahasia. Kini, hilangnya membuat Ahmad merasa seperti pembunuh. Ia tahu ada yang salah di Johor, tapi terlambat bertindak. Di ujung gang tempat Siti terakhir terlihat, Ahmad bertemu dengan sekumpulan pemuda ronda malam yang sedang berbisik-bisik di bawah pokok mangga tua. Wajah mereka pucat, mata melotot karena takut yang tak terkendali. Salah satunya, seorang pemuda bernama Ali, memegang sapu tangan lusuh yang ditemukan di tanah basah, kain putih yang kini berlumuran darah kering dan noda putih lengket yang mencurigakan. Baunya masih samar, amis seperti sperma bercampur darah, bukti penyiksaan seksual yang brutal sebelum pembunuhan. "Kau tengok nih, Mas," kata Ali. Suaranya bergetar seperti daun kering di angin ribut. Tangannya gemetar memegang kain itu seolah panas membara. "Ini milik Kak Siti. Ada noda darah dan sesuatu lagi. Macam dia disiksa dulu. Ya Allah, bayangkan jeritannya malam tuh. Kami dengar samar-samar, tapi ingat angin J. Sekarang hati aku macam dicabik-cabik. Mas, apa kalau dia masih hidup, tapi dipotong-potong sikit demi sikit?" Ahmad mengambil sapu tangan itu dengan tangan gemetar. Jarinya menyentuh noda darah yang kering tapi masih lengket, seolah darah itu hidup kembali di kulitnya. Bau amis menusuk hidung, membuatnya mual. Bayangan Siti disergap, tubuhnya dipukuli hingga memar, lalu disiksa secara seksual oleh penyerang yang haus nafsu. Jeritannya bergema tapi tak ada yang mendengar. Ini bukti kejahatan," bisik Ahmad, suaranya pecah, air mata mulai menggenang tanpa bisa ditahan. "Siti tak layak begini. Dia baik, ramah. Kenapa dunia nih kejam macam nih? Aku rasa macam aku yang bunuh dia, sebab aku tak selidik lebih awal." Ali memeluk bahunya, tapi mata pemuda itu penuh horor. "Kita semua bersalah, Mas. Malam tuh, kami ronda, tapi tak nampak. Sekarang, mimpi kami penuh darah." Siti jerit. "Tolong, mereka potong aku hidup-hidup." Aku bangun menangis, hati macam dirobek anjing liar. "Johor nidah tak aman, Mas. Ada setan di antara kita." Ketegangan meningkat saat Ahmad melanjutkan penyelidikan. Berjalan ke kedai kopi dekat pasar di mana warga mulai berkumpul, wajah-wajah mereka seperti topeng kematian. Seorang ibu paruh baya bernama Fatimah, tetangga Siti, duduk di bangku dengan tangan menutup mulut, air mata mengalir deras. "Siti, adik aku macam dia. Hilang malam tuh, dan sekarang gosip kata tubuh dia jadi daging sate di warung Ismail. Ya Tuhan, bayangkan, kita makan daging saudara sendiri. Aku muntah semalam, perut aku macam penuh darah." Jeritan dalam mimpi. "Fatimah, kau kunyah hati aku. Hati aku hancur, macam kaca pecah tak boleh betul lagi." Suaranya menyayat, emosional yang intens seperti luka dalam yang berdarah terus, membuat Ahmad merasa dadanya sesak, napas tersengal. Tapi ketegangan memuncak saat Ahmad menyusup ke belakang warung Pak Ismail, yang kini sepi karena rumor mulai menyebar. Di dapur gelap, ia menyaksikan pemandangan seram. Pak Ismail tertangkap basah memotong daging manusia di meja kayu berlumuran darah, pisau besarnya mengiris potongan lengan yang masih berurat, darah menetes seperti air terjun merah, baunya amis menusuk seperti mayat busuk. Pak Ismail menoleh, wajahnya pucat seperti hantu, mata penuh air mata darah. Jangan lapor, Mas," bisiknya, suaranya bergetar penuh keputusasaan. "Aku dipaksa. Pemasok tu ancam keluarga aku. Anak perempuan aku akan diperkosa kalau aku tolak. Mereka hantar daging segar malam-malam, masih berdenyut macam hidup. Aku potong sambil nangis, jeritan korban macam bergema di telinga. Hati aku dah mati, Mas, aku monster sekarang." Ahmad mundur, hati berdegup seperti genderang perang. Bayangan penyiksaan Siti semakin nyata. Tubuhnya dipotong hidup-hidup, darah mengalir sambil mata terbuka penuh horor. Pejabat korup mulai muncul. Seorang pegawai polis bernama Inspektor Razak mendekati Ahmad dengan tatapan dingin. "Jangan kacau, wartawan. Ini cuma gosip. Kalau kau sebarkan, kau yang hilang berikutnya." Ancaman itu membuat bulu kuduk Ahmad berdiri. Kegelapan Johor semakin pekat.
seperti kabut darah yang siap menelan siapa saja yang mendekati rahasia gelap itu. Malam semakin dekat, dan Ahmad tahu, ini baru permulaan dari teror yang lebih seram, di mana setiap bayangan bisa jadi pembunuh, setiap gigitan makanan bisa jadi dosa abadi. Siang di Johor Bahru terasa seperti mimpi demam yang membusuk, matahari menyengat kulit seperti jarum panas yang menusuk daging hidup, tapi di balik cahaya itu, kegelapan merayap lebih pekat dari sebelumnya, seperti darah yang mengental di bawah kulit mayat. Kantor polis di pusat kota dipenuhi suara telepon berdering tak henti, laporan warga yang panik membanjiri seperti banjir darah, sate tu dari daging manusia, janda-janda hilang dipotong hidup-hidup. Aku muntah darah semalam, macam ada roh jerit dalam perut. Komisar Rahman, lelaki tegap berusia 50 tahun dengan wajah keras tapi mata yang kini gelisah seperti binatang terpojok, duduk di meja kerjanya, tangannya memegang laporan dengan jari gemetar. Bau kopi basi bercampur keringat ketakutan memenuhi ruangan, dan di luar jendela, angin panas membawa aroma amis dari sungai Johor, seperti bau mayat yang membusuk di air hitam. Rahman tahu ini bukan gosip lagi. Rumor tentang warung sate Pak Ismail telah membengkak seperti tumor ganas, dan sekarang, dengan bukti sapu tangan Siti yang berlumuran darah dan sperma, ia tak bisa menutup mata. Kita tak boleh tunggu lagi, gumamnya pelan, suaranya berat seperti batu kubur. Nalurinya berteriak, ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, seperti jaringan setan yang memakan kota dari dalam. Ia memanggil anak buahnya, sepasukan polis bersenjata, wajah-wajah mereka pucat karena desas-desus yang mereka dengar. Korban dipotong organ sambil hidup, darah ditampung untuk bumbu, tubuh dicincang seperti daging kurban Idul Adha tapi dengan jeritan yang tak pernah berhenti. Ahmad, yang telah melaporkan temuannya secara rahasia, mengikuti rombongan polis dari kejauhan, hatinya berdegup seperti genderang kematian. Ia bersembunyi di balik mobil parkir, napas tersengal, pikirannya dipenuhi bayangan Siti, tubuhnya yang montok dipukuli hingga memar hitam, organ reproduksinya digaruk kasar, jeritannya bergema seperti lolongan hantu di malam Johor. Ini mesti berakhir, bisiknya pelan, tapi ketakutan merayap seperti ular berbisa di tulang punggungnya. Apa kalau penggerbekan ini justru membuka pintu neraka yang lebih dalam? Warung sate Pak Ismail tampak biasa dari luar, asap tipis mengepul, tapi hari ini antrian sepi, pelanggan menjauh karena rumor. Di dalam, Pak Ismail berdiri sendirian, tangannya memegang pisau besar yang masih berlumuran darah kering, matanya liar seperti orang gila. Ia tahu polis akan datang. Malam tadi, ancaman telepon dari pemasok, kalau kau bocor, anak perempuan kau akan kami potong hidup-hidup, mulai dari payudaranya. Hatinya hancur, air mata mengalir diam-diam, tapi ia tak bisa lari. Keluarganya diikat ancaman seperti korban di meja penyiksaan. Tiba-tiba, pintu warung dihantam keras, suara kayu retak seperti tulang patah. Polis, buka pintu atau kami dobrak, teriak Komisar Rahman, suaranya menggelegar seperti petir yang membelah kegelapan. Pak Ismail mundur, pisau jatuh ke lantai dengan denting mengerikan, darah kering di bilahnya menciprat seperti hujan merah. Polis masuk dengan paksa, senjata teracung, cahaya senter menyapu ruangan gelap yang bau amis menusuk seperti mayat busuk. Pak Ismail, kami ada laporan serius. Mohon kerjasama, kata Rahman tegas, tapi suaranya gemetar samar. Ia tak siap untuk apa yang akan ditemui. Mereka memeriksa dapur, kulkas penyimpanan yang dingin seperti kubur, peralatan masak berlumuran noda merah yang tak hilang meski dicuci. Awalnya tak ada yang aneh, tapi saat seorang polis mendekati pintu kayu kecil di samping, pintu berkarat dengan gembok besar, berdebu seperti makam terlupakan, jantung semua berdegup kencang seperti drum perang. Buka pintu nih, perintah Rahman, suaranya rendah tapi penuh ancaman. Pak Ismail mundur, wajahnya pucat seperti mayat. Jangan, Tuan, jangan buka. Ada neraka di situ. Tapi polis memaksa. Palu menghantam gembok dengan dentuman yang bergema seperti jeritan. Pintu terbuka pelan, dan aroma busuk menyergap seperti gelombang maut. Bau daging mentah membusuk bercampur darah kering dan nanah, menusuk hidung seperti jarum beracun, membuat beberapa polis menutup mulut dengan kain, muntah hampir keluar. Di dalam ruangan sempit yang gelap seperti liang kubur, cahaya senter menyapu karung-karung plastik besar yang bergelimpangan di lantai berlumuran darah kering yang lengket seperti jeli hitam. Saat salah satu karung dibuka, semua terdiam, napas tertahan seperti di ambang kematian. Isi karung bukan daging hewan, tapi potongan tubuh manusia yang masih segar, lengan yang uratnya berdenyut samar seolah masih hidup, kaki yang kulitnya memar hitam dari pukulan brutal, dan yang paling mengerikan, potongan torso perempuan dengan payudara yang digores kasar,
Darah segar menetes pelan seperti air mata abadi. Ya Tuhan, ini masih bergerak, desi seorang polis muda, suaranya pecah seperti kaca retak, tangannya gemetar memegang senter. Di sudut ruangan, tulang-tulang yang belum hancur bercampur organ dalam yang berdenyut lemah, hati yang masih berdegup samar, usus yang melilit seperti ular beracun, dan ginjal yang basah darah, baunya amis menusuk seperti neraka yang terbuka. Di dinding, video rekaman diputar diam-diam di layar kecil. Korban seperti Siti diikat di meja, pisau menusuk perutnya hidup-hidup, jeritannya bergema seperti lolongan Banshee. Tolong! Sakitnya macam neraka. Jangan potong aku lagi. Darah menyembur seperti air mancur merah, organ direnggut sambil mata korban terbuka penuh horor. Tubuhnya bergetar dalam penyiksaan seksual yang brutal sebelum pemotongan akhir. Pak Ismail jatuh ke lutut, menangis histeris, tangannya menutup wajah. Aku tak bunuh siapa-siapa. Aku cuma masak apa yang dihantar. Mereka ancam anak aku, akan diperkosa ramai-ramai, dipotong alat sulitnya hidup-hidup kalau aku tolak. Jeritannya menyayat, emosional seperti jiwa yang robek, air mata bercampur ingus. Rahman menarik kerahnya. Siapa mereka? Cakap sekarang. Pak Ismail terisak. Dokter Bakar, dia yang hantar. Dia ambil mayat dari rumah sakit. Tapi korban masih hidup saat dipotong. Dia eksperimen, transplantasi paksa, organ dicabut sambil korban jerit. Hati aku hancur, Tuan, aku mimpi mereka jerit setiap malam. Ismail, kau makan jiwa aku. Kabar penggerbekan menyebar seperti api neraka. Dalam hitungan jam Johor Bahru geger. Wartawan berdatangan seperti burung pemakan bangkai, warga memadati sekitar warung, ada yang marah memukul dinding, ada yang menangis histeris teringat keluarga hilang. Seorang ibu jatuh lemas, jeritannya memecah udara. Anak aku hilang bulan lalu. Jangan-jangan dia jadi sate nih. Tubuhnya dipotong sambil hidup, darahnya mengalir macam sungai. Ahmad mencatat dengan tangan gemetar, tapi perutnya mual, muntah keluar di pinggir jalan. Bayangan daging yang ia makan malam tadi kini terasa seperti potongan tubuh Siti, masih berdenyut di perutnya. Rahman mengadakan konferensi pers, wajahnya tegang seperti mayat hidup. Kami jumpa bukti daging manusia, tapi ini baru permulaan. Ada jaringan besar, mungkin dokter terlibat. Warga panik, jeritan histeria bergema, dan di balik itu semua, bayangan dokter Bakar merayap seperti hantu haus darah, siap memakan lebih banyak jiwa di kegelapan Johor yang semakin mencekam. Malam kembali menyelimuti Johor Bahru seperti kain kafan hitam yang basah darah, angin dari Selat Johor membawa hawa dingin yang menusuk tulang, seolah roh-roh janda-janda yang hilang berbisik di telinga setiap orang, kembalikan tubuh kami, jangan biarkan darah kami mengalir sia-sia. Ahmad duduk sendirian di kontrakan kecilnya di pinggiran kampung Melayu, lampu neon redup berkedip-kedip seperti denyut nadi yang sekarat, menciptakan bayangan panjang di dinding yang retak seperti luka terbuka. Meja kerjanya berantakan dengan catatan liputan, foto sapu tangan Siti yang berlumuran darah dan sperma, laporan polis tentang potongan tubuh di warung, dan rekaman suara jeritan samar dari video penggerbekan yang bocor. Bau kopi basi dan keringat ketakutan memenuhi udara, tapi yang paling menyiksa adalah rasa mual yang tak hilang. Setiap kali ingat sate yang ia makan, perutnya bergejolak seperti ada cacing hidup menggerogoti dari dalam. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu membuat Ahmad tersentak. Jantungnya berdegup seperti palu godam. Ia mendekat pelan, tangan gemetar memegang pisau dapur kecil, napas tersengal. Siapa tuh? Serunya. Suaranya berusaha tegas tapi pecah seperti kaca retak. Tak ada jawaban, hanya suara sesuatu dilempar masuk lewat celah jendela. Sebuah bungkusan kecil yang mendarat di lantai dengan bunyi lembab. Ahmad membukanya dengan hati-hati, dan saat itu, jeritan dalam hatinya meledak. Sebuah potongan jari manusia, masih segar dengan kuku dicat merah seperti yang dipakai Siti, dibungkus kain berlumuran darah kering, dan, dengan catatan tulis tangan, ini baru permulaan. Berhenti gali, atau jari berikutnya dari orang yang kau sayang. Ahmad jatuh ke lutut, tangannya menutup mulut, air mata mengalir deras seperti bendungan pecah. Siti, ya Allah, ini jari kau? Mereka potong kau hidup-hidup, sambil kau jerit minta tolong? Hati aku macam dicabik-cabik. Siti, aku janji selidik, tapi sekarang aku takut mati macam kau. Jeritannya menyayat, emosional seperti jiwa yang robek, tubuhnya bergetar hebat, ingatan wawancara dengan Siti melintas. Senyumnya yang hangat, cerita tentang anaknya di kampung. Ahmad, jangan lupa doa untuk janda macam aku, ya. Kini,
Jari itu seperti tuduhan langsung ke hatinya. Ia gagal melindungi, gagal mencari lebih awal. Maafkan aku, Siti, aku lemah. Tapi aku tak boleh berhenti, walau nyawa taruhannya. Jeritan kau mesti didengar. Ketakutan itu mendorongnya bergerak. Ahmad memutuskan menyusup ke rumah sakit besar di pusat Johor, tempat Dr. Bakar bekerja sebagai dokter forensik. Malam itu, rumah sakit tampak seperti istana kematian. Koridor putih steril tapi dingin seperti kubur es. Bau obat kimia bercampur darah samar membuat bulu kuduk berdiri. Ahmad menyamar sebagai wartawan kesehatan, membawa map biru dan kacamata palsu, tapi hatinya berdegup kencang seperti drum perang. Ia mengikuti jadwal Dr. Bakar dari papan, akses ke ruang bawah tanah dengan izin khusus, ruang yang jarang dibuka, seperti pintu ke neraka medis. Di lorong sepi, Ahmad bersembunyi di balik troli medis, menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Dr. Bakar, sosok tinggi berjas putih dengan wajah tenang seperti malaikat maut, melakukan bedah hidup pada seorang korban wanita yang diikat di meja operasi. Korban itu, seorang janda muda bernama Nora yang dilaporkan hilang seminggu lalu, mata terbuka penuh horor, tubuhnya bergetar dalam ikatan kulit yang menggigit daging. Pisau bedah Dr. Bakar menusuk perutnya pelan, darah menyembur seperti air mancur merah, organ dalam direnggut sambil korban berteriak, "Tolong! Sakitnya macam api neraka. Jangan cabut hati aku, anak aku tunggu di rumah." Ya Allah, kenapa aku? Aku tak buat salah apa-apa. Dr. Bakar tertawa kecil, suaranya dingin seperti es menusuk. Diamlah, Nora. Tubuh kau subur untuk eksperimen. Organ kau akan jadi stok daging segar untuk warung, empuk, penuh energi. Bayangkan, pelanggan akan nikmati hati kau dengan bumbu kacang, tanpa tahu jeritan kau jadi rasa gurih itu. Nora menjerit lagi, air mata bercampur darah mengalir di pipi. Kau monster. Aku ibu, aku ada anak. Jangan potong aku hidup-hidup. Hati aku untuk anak aku, bukan untuk dimakan orang. Tolong, Tuan, ampun. Jeritannya menyayat hati Ahmad yang mengintip dari celah pintu, tubuhnya gemetar, tangan menutup mulut agar tak muntah. Nora, maafkan aku tak boleh selamatkan kau sekarang, bisiknya dalam hati, air mata menggenang, rasa bersalah seperti pisau yang mengiris dada. Kau jerit macam tuh, tapi aku cuma diam, aku pengecut. Ahmad mundur pelan, tapi langkah kakinya menginjak sesuatu, sebuah jarum suntik jatuh. Bunyi denting kecil tapi cukup untuk membuat Dr. Bakar menoleh. Siapa tuh? Serunya tajam, mata menyipit seperti ular berbisa. Ahmad lari, napas tersengal melewati lorong gelap, tapi ancaman sudah datang. Teleponnya berdering malam itu, suara Dr. Bakar di seberang. Ahmad, kau terlalu dekat. Potongan jari itu baru permulaan. Berhenti, atau orang yang kau sayang akan jerit seperti Nora. Tolong, jangan potong aku hidup-hidup. Aku tahu kau dengar jeritannya. Rasa bersalah tuh, biarkan dia makan kau dari dalam. Ahmad menjerit ke telepon, suaranya pecah emosional. Kau iblis. Nora tak layak mati macam tuh. Jeritannya bergema di telinga aku sekarang. Aku akan bongkar kau, walau nyawa aku jadi taruhan. Untuk Siti, untuk Nora, untuk semua janda yang kau siksa. Tapi ancaman semakin nyata. Saat Ahmad pulang, ia menemukan pintu kontrakannya terbuka. Di dalam, foto keluarganya digores dengan pisau, darah ayam diteteskan seperti peringatan. Ia jatuh ke lantai, menangis histeris. Ma, Abah, jangan libatkan mereka. Aku tak tahan lagi. Hati aku dah hancur macam kaca pecah. Jeritan mereka, jeritan semua korban. Aku rasa macam aku yang potong mereka sendiri. Emosi membara, dialog dalam hatinya dengan dirinya sendiri menyayat seperti luka yang tak sembuh. Membuatnya semakin terobsesi. Ia harus lawan Dr. Bakar, tapi ketakutan merayap seperti racun, semakin dalam ke kegelapan Johor yang haus darah. Di luar, bayangan mengintai, dan Ahmad tahu, ancaman berikutnya bisa jadi potongan tubuh orang yang ia cintai, masih hangat dan berdenyut. Kedalaman rumah sakit Johor Bahru menyembunyikan rahasia yang lebih gelap dari malam tanpa bintang, di mana koridor bawah tanah seperti terowongan ke alam baka yang penuh jeritan abadi. Udara dingin menusuk seperti napas mayat. Bau obat kimia bercampur darah segar dan nanah membuat setiap hembusan napas terasa seperti menghirup racun jiwa. Ahmad menyusup lebih dalam malam itu, setelah ancaman Dr. Bakar membuatnya tak bisa tidur, hatinya seperti bara api yang membakar dari dalam. Rasa bersalah atas Nora yang jeritannya masih bergema di telinga. Tolong anak aku tunggu. Ia membawa kamera kecil tersembunyi di jaket,
Langkahnya pelan melewati pintu restricted access yang ia dobrak dengan alat curian. Napas tersengal seperti orang yang berjalan di atas kubur massal. Lorong bawah tanah terang benderang dengan lampu neon putih yang menyilaukan seperti cahaya neraka. Dinding baja mengilap mencerminkan bayangan Ahmad yang pucat seperti hantu hidup. Bau semakin pekat, daging mentah membusuk, darah kering, dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau ASI bercampur darah, seperti rahim yang direnggut paksa. Ahmad mendekati kaca tebal di sisi lorong, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku seperti es. Tabung-tabung kaca besar berisi cairan kehijauan keruh, di dalamnya tubuh manusia mengambang seperti boneka rusak, beberapa masih utuh, mata terpejam tapi dada naik turun samar, tanda masih bernapas dalam mimpi buruk abadi. Yang lain hanya potongan, lengan dengan kabel listrik menancap di urat, kaki yang ototnya bergerak-gerak seperti cacing mati, dan yang paling menyayat, rahim perempuan yang dibedah terbuka, janin kecil mengambang di dalamnya seperti monster yang belum lahir. Ahmad, kau tak sepatutnya di sini, gumamnya pada diri sendiri, suaranya bergetar penuh emosi, air mata menggenang tanpa bisa ditahan. Ini neraka betul. Mereka bukan mati, tapi hidup dalam siksaan, tubuh dimutilasi seksual, organ dicabut paksa untuk rekayasa. Sedih. Nora, berapa ramai lagi yang macam nih? Ia ingat kata dokter Bakar di telepon, janda-janda tubuhnya subur untuk eksperimen. Kini, terbukti, korban dipilih karena kesepian mereka, tubuh yang tak berguna bagi masyarakat, tapi sempurna untuk kegilaan ini, disiksa secara fisik dan seksual, dipaksa, melahirkan, hibrida sebelum dibunuh. Tiba-tiba, suara langkah mendekat, Ahmad bersembunyi di balik lemari logam dingin, napas tertahan seperti diambang maut. Dokter Bakar muncul dari ujung lorong, jas putihnya berlumuran darah segar, tangannya memegang jarum suntik besar berisi cairan hijau beracun. Di belakangnya, dua pembantu mendorong troli dengan seorang korban baru, seorang janda muda bernama Rohana, tubuhnya telanjang dan memar hitam dari pukulan, mata terbuka penuh horor saat diikat ke meja operasi portabel. Tolong, jangan sentuh aku lagi. Jerit Rohana, suaranya pecah seperti jiwa yang robek, air mata mengalir deras bercampur darah dari bibir pecah. Aku ada anak kecil, dia tunggu mak balik. Kau janji lepaskan aku kalau aku patuh. Tapi kau bohong. Sakitnya, kau perkosa aku ramai-ramai, potong payudara aku sikit demi sikit. Dokter Bakar tersenyum dingin, suaranya tenang seperti dosen gila memberi kuliah. Rohana, tubuh kau subur, rahim kau sempurna untuk eksperimen genesis. Kami akan buat kau melahirkan manusia baru, hibrida kuat dari gen manusia dan sesuatu yang lebih. Bayangkan, anak kau yang lahir nih akan jadi monster abadi, organ dia untuk stok daging. Janda macam kau tak berguna di dunia atas, tapi di sini, kau ibu bagi evolusi. Ia menusuk jarum ke perut Rohana, cairan disuntik paksa, tubuhnya kejang seperti disetrum, jeritannya bergema seperti lolongan serigala yang sekarat. Anak aku, jangan bunuh bayi aku. Ya Allah, rasa macam api bakar dalam rahim, tolong cabut jarum nih. Aku tak tahan hati aku untuk anak aku, bukan untuk monster kau. Pembantu dokter Bakar tertawa kasar, salah satunya merabat tubuh Rohana dengan kasar. Dokter, nih subjek bagus. Tubuh dia masih panas, selepas nih, potong rahim dia hidup-hidup, buat dia jerit lagi untuk rekod. Rohana menjerit lebih keras, kau semua iblis. Aku rasa bayi aku gerak. Dia sakit macam aku. Tolong bunuh aku tapi jangan siksa anak aku. Jeritan itu menyayat Ahmad yang mengintip, tubuhnya gemetar hebat, tangan menutup telinga tapi suara tetap menusuk seperti pisau panas. Rohana, maafkan aku cuma tengok bisiknya dalam hati, air mata mengalir panas di pipi, rasa bersalah seperti beban gunung. Jeritan kau macam cabik hati aku. Aku janji selamatkan kau, tapi macam mana? Aku takut mati, tapi lebih takut hidup dengan dosa nih. Dokter Bakar mendekati tabung lain, di dalamnya seorang korban hamil paksa mengambang, perutnya membesar aneh dengan urat-urat hitam seperti akar jahat. Lihat nih, Ahmad, aku tahu kau di sini. Serunya tiba-tiba, suaranya bergema seperti gema dari neraka, membuat Ahmad membeku. Janda-janda nih tubuhnya subur. Kami siksa seksual untuk stimulasi hormon, paksa ovulasi, lalu tanam benih hibrida. Mereka melahirkan monster, tubuh kuat, organ sempurna untuk transplantasi atau daging sate. Evolusi, Ahmad. Manusia lemah mesti dikorbankan. Ahmad lari dari persembunyian,
tapi pintu terkunci otomatis. Alarm meraung seperti jeritan massal. Rohana menjerit terakhir sebelum obat bius meracuni. Tolong, jangan biar anak aku jadi monster, bunuh kami berdua. Ahmad memecah kaca kecil dengan siku, mencuri rekod data dari komputer dekat, file, Project Genesis, penuh foto mutilasi. Korban dipaksa berhubungan dengan subjek mati untuk penyelidikan, tubuh dimutilasi seksual hingga mati. Hatinya hancur, menangis pelan. Ini bukan manusia, ini kegilaan. Rohana, Nora, Siti, nama kau semua terukir di hati aku sekarang. Aku akan bongkar, walau nyawa aku jadi korban berikutnya. Ia lolos melalui ventilasi sempit, tapi jeritan Rohana mengejarnya seperti hantu. Kegelapan laboratorium neraka ini baru permulaan, di mana nafsu gila dokter Bakar menciptakan monster dari rahim yang disiksa, meninggalkan Ahmad dengan trauma abadi, siap menyelami lebih dalam ke teror Johor yang tak berujung. Bau darah dan nanah yang membusuk masih menempel di hidung Ahmad seperti lapisan kulit kedua yang tak bisa dikupas. Setiap hembusan napas membawa rasa amis logam yang menusuk lidah, membuat mulutnya terasa seperti penuh karat berkarat dari pisau bedah yang baru merobek daging hidup. Malam Johor Bahru kini terasa lebih berat. Udara lembab seperti napas hangat dari mulut monster yang menganga, menyentuh kulitnya dengan kelembapan yang lengket seperti darah mengental di luka terbuka. Setiap pori-pori terasa terisi cairan busuk dari laboratorium neraka itu, di mana jeritan Rohana masih bergema di telinga seperti gema guntur yang tak pernah reda. Suara kejang tubuhnya saat jarum menusuk rahimnya terasa seperti getaran di tulang Ahmad sendiri, menyakitkan dan intim seperti sentuhan jari dingin kematian di punggungnya. Ahmad berlari keluar dari rumah sakit melalui pintu belakang, kakinya menginjak genangan air hujan yang mencerminkan lampu neon merah seperti darah mengalir. Suara percikan air seperti tetesan darah dari organ yang baru dicabut, membuat hatinya berdegup tak karuan. Setiap detak seperti palu yang memukul dada, rasa nyeri emosional yang menyentuh jiwa, seperti tangan tak kasat mata meremas hati hingga remuk. Rohana, suara jerit kau macam cabik telinga aku, rasa sakit kau macam bakar kulit aku sendiri. Gumamnya pelan, air mata panas mengalir di pipi dingin, asin di bibir pecah, campur keringat yang terasa seperti air mata roh-roh yang disiksa. Ia tak bisa melupakan sentuhan dingin kaca tabung saat ia mengintip, dinginnya seperti es yang membekukan darah di urat, dan bau manis busuk dari cairan hijau yang mengambang tubuh-tubuh itu, seperti aroma rahim yang direnggut paksa, menyentuh indera penciumannya hingga mual naik ke tenggorokan seperti asam lambung yang membara. Ia menghubungi Komisar Rahman segera, suara di telepon gemetar seperti daun kering di angin ribut. Pak Rahman, aku jumpa laboratorium bawah tanah, tabung penuh tubuh hidup, korban dipaksa lahirkan monster. Bau darah dan nanah tuh masih menempel di hidung aku, rasa dingin dinding baja macam sentuh kulit aku sendiri. Jeritan mereka, suara kejang tubuh macam getar di tulang aku. Kita mesti serbu sekarang. Rahman di seberang, suaranya tenang tapi ada nada aneh yang menusuk seperti jarum halus. Baik, Ahmad. Jumpa aku di kantor polis. Aku akan urus. Tapi saat Ahmad tiba di kantor polis yang gelap dan sepi malam itu, bau kopi basi dan asap rokok memenuhi udara seperti kabut penipuan. Sentuhan angin dari kipas angin terasa seperti hembusan napas pengkhianat. Rahman duduk di meja kerjanya, wajahnya keras tapi mata berkilat aneh seperti permata palsu di bawah lampu redup. Tangannya memegang gelas kopi yang uapnya naik seperti asap dari bara neraka. Duduk, Ahmad, katanya. Suaranya halus tapi menyentuh seperti sentuhan ular licin di kulit telanjang. Ahmad cerita segalanya, suaranya pecah emosional. Pak, dokter Bakar siksa mereka hidup-hidup, bau darah segar macam menusuk hidung, rasa dingin jarum suntik macam aku rasa sendiri di kulit. Rohana jerit, anak aku sakit macam api bakar. Hati aku macam dicabik, Pak. Sentuhan darah di tangan aku masa lari itu masih terasa lengket, seperti dosa yang tak hilang. Kita mesti hentikan, untuk Siti, Nora, Rohana. Rahman mengangguk pelan, tapi tiba-tiba senyumnya melebar seperti luka robek. Ahmad, kau terlalu idealis. Aku dah lama tahu. Malah, aku nikmati sate tuh. Rasa empuk daging manusia tuh, gurih seperti kekebalan tubuh yang aku cari. Bau bumbu kacang campur darah sedap, kan? Memberi kekuatan mistik, macam sentuh jiwa gelap. Ahmad mundur, rasa dingin menusuk tulang punggung seperti es dari tabung laboratorium. Pak, kau terlibat? Suara jeritan korban tuh, kau tak rasa apa? Aku rasa bau nanah dari mutilasi mereka masih di hidung, sentuhan dingin tubuh mereka di pikiran aku. Rahman tertawa kasar, suaranya bergema seperti gema jeritan. Aku makan untuk kekuatan,
Daging janda tuh buat aku kebal. Dokter bakar bagi aku bahagian, sebagai balas tutup mata. Rasa dia manis seperti dosa yang menyentuh lidah. Ahmad, kau pun akan faham, sentuh tekstur empuk tuh di mulut, seperti peluk kematian yang hangat. Pengkhianatan itu menyentuh Ahmad seperti pukulan ke dada, rasa mual naik lagi. Bau pengkhianatan seperti asap rokok yang pekat menusuk paru-paru. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka, anak buah dokter bakar masuk, pria berbadan besar dengan mata haus darah. Mereka menangkap informan Ahmad, seorang pembantu rumah sakit bernama Hasan yang bocorkan rahasia, dan di depan mata Ahmad, mereka siksa dia. Pisau menusuk lidah Hasan hidup-hidup, darah menyembur panas seperti hujan merah yang menyentuh kulit Ahmad, bau amis logam memenuhi ruangan seperti kabut maut. Hasan jerit dengan lidah terpotong, suara bergurgle seperti darah mendidih. Ahmad tulong rasa sakit macam api bakar mulut. Darahnya menetes ke lantai, sentuhan lengketnya terasa di sepatu Ahmad, suara kejang tubuh seperti getaran di tanah. Hasan, maafkan aku, bau darah kau macam cabik hidung aku, jeritan kau menyentuh hati aku macam pisau. Jerit Ahmad dalam, air mata panas mengalir, rasa bersalah seperti asam yang membakar tenggorokan. Rahman memerintah, buang dia ke sungai, biar ikan makan lidahnya. Ahmad ditangkap, diikat di kerusi. Rasa tali kasar menggigit kulit pergelangan seperti ikatan korban di meja operasi. Kau khianat kami semua, Pak. Rasa dingin pengkhianatan tuh macam es di dada aku. Bisik Ahmad, suaranya pecah. Tapi Rahman mendekat, napasnya panas di telinga Ahmad seperti hembusan dari neraka. Ini dunia real, Ahmad. Korupsi polis lindungi ini, pemerkosaan korban oleh petugas kami sendiri, rasa tubuh mereka yang hangat sebelum potong semua untuk kuasa. Ahmad berjuang, tapi anak buah menyuntik obat bius. Rasa dingin cairan mengalir di urat seperti racun yang menyentuh setiap sel. Penglihatan kabur seperti darah menutup mata. Ia lolos nanti dengan nasib, tapi pengkhianatan itu meninggalkan luka sensorik abadi. Bau darah Hasan, suara gurgle jeritan, sentuhan lengket darah di kulit, semua menyentuh jiwa, membuat Ahmad semakin terobsesi dalam teror yang semakin dalam, di mana kepercayaan hancur seperti tulang di bawah pisau. Sungai Tebrau di pinggiran Johor Bahru mengalir hitam seperti tinta darah yang mengental di malam hujan deras. Airnya bergolak dengan suara gemuruh seperti jeritan ribuan roh yang tenggelam, membawa bau lumpur busuk dan mayat membusuk yang menyentuh hidung seperti hembusan napas kematian yang lembab dan dingin. Ahmad berlari di tepi sungai itu, kakinya menginjak tanah becek yang lengket seperti darah kering di luka terbuka. Setiap langkah menciptakan bunyi cipratan yang bergema seperti tetesan organ jatuh dari meja bedah. Rasa dingin air hujan menusuk kulit seperti jarum suntik dokter bakar, membuat bulu kuduk berdiri dan hati berdegup seperti palu yang memukul dada dari dalam, campuran ketakutan dan amarah yang membara seperti api neraka yang menyentuh jiwa. Bau amis ikan mati bercampur nanah dari luka Hasan masih menempel di pakaiannya, suara gurgle jeritan lidah terpotong itu bergema di telinga seperti gema abadi, sentuhan lengket darah di tangan terasa seperti dosa yang tak bisa dicuci, menyentuh setiap indera hingga Ahmad merasa seperti mayat hidup yang berjalan. Pengkhianatan Rahman seperti racun yang mengalir di urat, rasa pahitnya di lidah seperti darah Hasan yang terciprat saat disiksa. Ahmad lolos dari ikatan di kantor polis dengan pisau kecil yang ia sembunyikan, tapi luka di pergelangan terasa seperti ikatan korban di laboratorium, nyeri yang menyentuh saraf seperti sentuhan kasar pemerkosaan yang digambarkan Rohana. Rahman, kau khianat, bau napas kau masih di telinga aku. Rasa dingin senyum kau macam es yang bakar hati. Gumamnya pelan, air mata panas mengalir di pipi dingin hujan, asin di bibir pecah seperti air mata janda-janda yang disiksa. Ia tahu petunjuk dari catatan curian, gudang tua tepi sungai, tempat Siti mungkin disembunyikan, tapi firasat buruk seperti bau busuk sungai yang menusuk hidung, membuat perut mual seperti saat melihat tabung monster lahir dari rahim paksa. Ahmad menyusup ke gudang tua yang catnya terkelupas seperti kulit mayat mengelupas. Suara angin menderu melalui celah-celah seperti jeritan Rohana yang bergema, anak aku sakit macam api. Di dalam, bau karat besi dan lumut basah memenuhi udara seperti napas gudang yang hidup, sentuhan udara dingin menyentuh kulit seperti tangan hantu Siti yang meraih dari kegelapan. Ia menemukan pintu rahasia di pojok, dan saat mendobrak, pemandangan mengerikan menyambut. Siti terikat di ranjang besi berkarat, tubuhnya kuru seperti tulang berbalut kulit, memar hitam di mana-mana seperti pukulan brutal yang meninggalkan rasa nyeri yang terasa di kulit Ahmad sendiri. Organ reproduksinya dirusak parah, luka jahitan kasar seperti mutilasi untuk eksperimen. Darah kering menetes pelan seperti air mata abadi yang menyentuh lantai dingin. Siti, ya Allah, kau masih hidup. Bisik Ahmad, suaranya pecah emosional seperti kaca retak.
Tangannya menyentuh lengan Siti yang dingin seperti es mayat, rasa kurus tulangnya seperti sentuhan kematian yang menyayat hati. Siti membuka mata lemah, bibir pecah-pecah berdarah, suaranya serak seperti gurgle Hasan. Ah, mat, rasa sakit macam neraka. Mereka potong aku hidup-hidup, cabut rahim aku untuk monster tuh. Bau darah aku sendiri masih di hidung. Sentuhan pisau dingin macam bakar kulit. Anak aku tunggu, tapi tubuh aku dah rosak. Jangan biar aku mati macam nih, tolong. Jeritannya lemah tapi menyentuh jiwa Ahmad seperti pisau panas. Air mata Siti panas di tangan Ahmad, asin dan lengket seperti darah campur air mata. Bau luka terinfeksi menusuk hidung seperti nanah dari mutilasi. Ahmad melepaskan ikatan, rasa tali kasar menggigit jarinya seperti ikatan yang menyiksa Siti. Aku selamatkan kau, Siti. Rasa dingin tubuh kau macam cabik hati aku. Maaf lambat, jeritan kau dalam mimpi aku setiap malam. Tapi tiba-tiba, alarm meraung seperti jeritan massal. Anak buah Dokter Bakar muncul dari bayangan, gudang dipasang jebakan bom. Lari, teriak Ahmad, menggendong Siti yang ringan seperti tulang, rasa tubuhnya yang lemah menyentuh dada seperti beban dosa. Ledakan dahsyat mengguncang, api menjilat seperti lidah neraka yang panas menyentuh kulit, suara dentuman seperti tulang retak massal, korban lain di gudang terbakar hidup-hidup, jeritan mereka bergema seperti rohana, sakit api bakar daging aku. Bau daging gosong menusuk hidung seperti sate manusia yang dimasak paksa, asap hitam pekat seperti napas kematian yang mencekik paru-paru. Dokter Bakar lolos melalui pintu belakang, tertawanya bergema seperti gema jahat, meninggalkan mayat-mayat yang dimakan tikus, suara gigi tulang seperti crunch daging di gigi pelanggan warung, rasa panik Ahmad seperti asam di tenggorokan saat melihat tikus merayap di tubuh terbakar, bulu mereka basah darah menyentuh sepatu. Siti di pelukannya mengerang, rasa api itu macam siksaan mereka lagi, suaranya lemah tapi menyayat. Ahmad menangis. Ini kanibalisme alami, kata Bakar, tapi rasa bau gosong tu macam hancurkan jiwa aku. Kita selamat, tapi berapa lagi yang terbakar hidup? Ledakan meninggalkan luka sensorik, panas api di kulit, bau gosong di hidung, suara jeritan di telinga, semua menyentuh emosi Ahmad, mempertanyakan apakah manusia memang predator yang makan lemah untuk bertahan, di kegelapan Johor yang semakin membara seperti neraka yang tak padam. Hujan deras mengguyur Johor Bahru seperti air mata langit yang tak henti, setiap tetesnya menyentuh atap kontrakan Ahmad seperti jarum panas yang menusuk kulit, membawa bau tanah basah bercampur asap gosong dari gudang yang masih mengepul di kejauhan, bau daging manusia terbakar yang lengket di udara seperti aroma sate terlarang yang tak pernah hilang dari lidah. Ahmad duduk di depan laptop reyotnya, layar biru pucat menyinari wajahnya yang pucat seperti mayat hidup, tangannya gemetar memegang kamera kecil yang dicuri dari laboratorium. Di dalamnya, rekaman video Dokter Bakar yang mengerikan, suara jeritan Rohana dan Siti masih bergema di headphone seperti gema dari neraka yang menyentuh telinga hingga nyeri, rasa dingin keringat di punggung seperti sentuhan tangan hantu korban yang meraih balas dendam. Siti terbaring di sofa usang, tubuhnya dibalut kain basah yang menempel lengket di luka mutilasinya. Bau obat antiseptik murah bercampur darah kering menusuk hidung seperti nanah dari rahim yang dirusak. Setiap napasnya pendek dan tersengal seperti gurgle Hasan saat lidahnya dipotong. Rasa nyeri yang terpancar dari matanya menyentuh hati Ahmad seperti pisau tumpul yang mengiris perlahan. Ahmad, rasa luka nih macam api masih bakar dalam rahim aku. Bisik Siti lemah, suaranya serak seperti daun kering digosok pasir, air mata panas mengalir di pipi kurus yang asin di bibir pecah. Mereka paksa aku tengok video. Korban lain dipaksa berhubungan dengan mayat untuk penyelidikan hormon. Bau tubuh busuk tuh, sentuh kulit aku macam racun, jeritan mereka macam cabik jiwa. Anak aku, kalau dia tahu mak dia jadi monster carrier. Ahmad memutar rekaman itu, suara Dokter Bakar di speaker seperti bisikan ular berbisa yang menyentuh indera pendengaran hingga bulu kuduk berdiri. Project Genesis, kami rekayasa manusia sempurna. Janda-janda subur. Tubuh mereka kami siksa seksual untuk stimulasi, paksa ovulasi, lalu tanam benih hibrida. Lihat subjek ini, dia dipaksa berhubungan dengan subjek mati, rasa hangat mayat itu stimulasi hormon, jeritannya bergema seperti musik evolusi. Video menunjukkan adegan kontroversial yang mengerikan. Seorang korban wanita diikat, tubuh mayat lelaki didorong ke atasnya paksa, jeritannya pecah. Jangan! Rasa dingin mayat itu macam es di dalam aku, sakit, jijik. Bunuh aku je. Tubuh aku bukan untuk nih. Ya Allah, rasa malu tu bakar jiwa aku lebih dari pisau. Darah mengalir dari luka paksa, bau busuk mayat bercampur keringat ketakutan memenuhi ruangan virtual. Sentuhan visual itu membuat Ahmad mual,
rasa asam naik ke tenggorokan seperti muntah darah. Ya Tuhan, ini bukan sains, ini kegilaan neraka. Jerit Ahmad, suaranya pecah emosional seperti kaca retak di hujan. Tangannya menutup mulut tapi rasa mual tetap menyentuh lidah seperti tekstur daging manusia yang pernah ia kunyah. Siti, dengar jeritan dia, suara kejang tubuh macam Get. Rasa dingin Mei blind to macam sentuh kulit aku sendiri. Aku rasa bersalah, bau darah di rekot ni macam menempel di hidung aku selamanya. Siti menangis histeris, tubuhnya bergetar seperti kejang rohana saat disuntik. Ahmad, mereka buat aku tengok benda macam ni. Rasa malu tuh masih bakar dalam aku, seperti api di rahim yang dirusak. Video tuh, kalau sebarkan, dunia akan tahu kita jadi bahan uji seks dengan mati. Tapi, tolong sebarkan. Biar jeritan kami didengar, walau rasa sakit itu sentuh setiap orang. Pejabat Malaysia berusaha menutup. Telepon Rahman berdering, suaranya dingin seperti es di urat. Ahmad, jangan upload. Ini rahasia negara, Kor Konduktive Korupsi Lindungi Projek ni untuk penyelidikan ketenteraan. Rasa kuasa tu lebih sedap dari jeritan korban. Tapi Ahmad tekan tombol upload, rekaman menyebar ke media sosial seperti virus darah, dunia heboh. Kerusuhan di Jalan Johor, warga jerit di depan rumah sakit, bunuh monster tuh. Rasa jijik kami makan daging saudara. Ahmad dan Siti bersembunyi, tapi rekaman itu menyentuh dunia. Bau skandal seperti asap gosong menyebar, suara jeritan korban kini bergema global, meninggalkan luka emosional yang tak sembuh, di mana kanibalisme dan pemerkosaan nekrofil jadi senjata kontroversial Dr. Bakar yang masih lolos, siap melanjutkan teror di bayang-bayang Johor yang hancur. Ahmad memeluk Siti. Rasa dingin tubuhnya seperti pelukan kematian. Kita menang sikit, tapi rasa luka tu akan sentuh kita selamanya. Kerusuhan membara, api protes seperti ledakan gudang, menyentuh indera kota dengan bau asap dan jeritan baru. Kawasan industri tua di pinggiran Johor Bahru berdiri seperti kerangka raksasa yang mati kelaparan. Gedung-gedung pabrik berkarat menjulang seperti tulang rusuk monster yang terkubur hidup-hidup. Angin malam menderu melalui celah-celah retak seperti napas haus darah yang menyentuh kulit Ahmad dengan dingin yang menusuk hingga sumsum tulang, membawa bau besi karat bercampur darah kering dan lumut busuk yang lengket di hidung seperti ingatan mutilasi yang tak pernah pudar. Hujan rintik-rintik jatuh seperti jarum beracun, setiap tetesnya menciptakan bunyi tik-tik di atap seng yang bergema seperti detik bom waktu yang mendekat kematian, membuat jantung Ahmad berdegup tak karuan seperti drum perang di dada yang sesak. Rasa dingin air hujan meresap ke pakaian basah. Sentuhan lengket seperti darah Siti yang masih menempel di tangannya dari pelukan di kontrakan. Suara langkah mereka di tanah berlubang seperti tulang retak di bawah kaki, mencekam hingga napas tersengal. Seperti korban yang dicekik hidup-hidup. Ahmad dan Siti menyusup melalui pagar berkarat yang menusuk jari seperti duri neraka. Siti berjalan goyah dengan tongkat kayu. Tubuhnya masih bergetar dari luka rahim yang dirusak. Setiap langkahnya menciptakan rasa nyeri yang terpancar ke mata Ahmad, seperti pisau tak kasat mata yang mengiris hati. Ahmad, rasa dingin malam ni macam sentuh luka aku lagi, bau karat tu macam darah dari rahim aku yang dicabut. Bisik Siti, suaranya serak seperti gurgle darah di tenggorokan, air mata panas mengalir di pipi dingin hujan, asin di bibir pecah yang menyentuh lidah Ahmad saat ia menenangkan. Kita dah dekat, Siti. Koordinat dari catatan surya tunjuk sini, laboratorium utama. Tapi hati aku, macam ada tangan dingin cengkeram dari dalam, jeritan rohana masih bergema. Suara kejangnya seperti getar di tulang aku sekarang. Mereka mendekati gudang terbesar, pintu besi setengah terbuka seperti mulut monster yang menganga menunggu mangsa. Dari celahnya menyembur cahaya merah samar seperti darah mendidih di bawah lampu neon. Bau obat kimia dan daging mentah membusuk menyergap seperti gelombang maut yang menusuk hidung hingga mual naik ke tenggorokan seperti asam neraka. Ahmad menempelkan telinga ke pintu, suara mesin berdengung seperti detak jantung raksasa yang lapar, campur jeritan samar dari dalam. Manusia atau monster, membuat bulu kuduk berdiri seperti duri yang menusuk kulit. Dengar tuh, Siti, suara tuh macam jeritan puluhan rohana digabung, rasa dingin angin dari celah macam hembusan napas mayat. Bisiknya, tangannya gemetar memegang pisau kecil, sentuhan logam dingin seperti jarum suntik yang siap menusuk. Mereka masuk pelan, lantai beton retak berlumuran noda merah lengket yang menyentuh tapak sepatu seperti darah segar yang masih hangat, dinding penuh coretan darah seperti seni gila Dr. Bakar. Evolusi melalui kanibalisme, elit makan lemah untuk bertahan. Tiba-tiba, pintu utama terbuka dengan derit mengerikan seperti tulang patah. Dr. Bakar muncul dari bayangan seperti hantu keluar dari kubur. Jas putihnya berlumuran darah segar yang menetes pelan seperti air mata merah. Matanya berkilat gila di bawah cahaya merah yang membuat wajahnya seperti topeng setan. Di belakangnya,
Ruangan besar penuh meja operasi, puluhan korban diikat, tubuh mereka dibedah hidup-hidup, pisau bergerak otomatis seperti mesin pembantai, mencincang daging sambil korban sadar, jeritan mereka bergema seperti simfoni neraka yang mencekam. Tolong, potong aku mati je, rasa pisau tu macam api bakar urat demi urat. Darah menyembur seperti air mancur panas yang menyentuh udara, bau amis logam memenuhi ruangan hingga paru-paru sesak seperti dicekik. Daging segar langsung dimasukkan ke mesin pengolah yang mendengung seperti monster lapar, siap jadi sate untuk evolusi. Dokter Bakar tertawa, suaranya bergema seperti guntur di ruang sempit yang mencekam. Ahmad? Siti, kau datang sendiri ke sarang singa. Lihat nih, pembantaian massal. Korban dipotong sambil sadar, mata terbuka tengok daging sendiri dicabut. Rasa sakit tuh stimulasi hormon untuk hibrida baru. Seorang korban lelaki di meja jerit. Jangan. Rasa pisau tu potong usus aku hidup. Darah panas macam banjir dalam perut. Kau bilang kanibalisme evolusi, tapi ini neraka. Dokter Bakar mendekat, pisaunya berkilat. Betul. Elit makan yang lemah. Daging kau akan jadi santapan pejabat, rasa empuk tu buat mereka kuat. Siti, rahim kau yang rosak tu inspirasi. Kami buat wanita lahirkan monster, lalu potong mereka hidup untuk stok. Ketegangan memuncak saat alarm meraung seperti jeritan massal, pintu terkunci otomatis dengan bunyi klik maut yang bergema seperti palu hakim kematian. Anak buah Dokter Bakar muncul dari bayangan seperti hantu bersenjata, langkah mereka di lantai berlumuran darah menciptakan bunyi licin seperti daging basah digeser. Ahmad dan Siti lari ke lorong samping, tapi dikejar suara tawa Dokter Bakar. Larilah, tapi bau darah korban akan ikut kau selamanya. Sebuah tangan besar menyergap dari kegelapan, cengkeraman kasar di leher Ahmad seperti cakar monster, rasa sesak napas seperti dicekik roh rohana. Siti jerit, Ahmad, rasa dingin tangan tu macam sentuh maut. Pertarungan meledak, pisau menusuk udara, darah menyembur panas menyentuh wajah seperti hujan merah, jeritan anak buah yang terluka bergema seperti eko korban, mencekam hingga setiap detik terasa seperti abad di neraka. Ahmad merebut senjata, tembakan bergema seperti petir di ruang sempit. Bau mesiu campur darah membuat udara pekat seperti kabut maut yang mencekik. Dokter Bakar lolos ke ruang kendali, suaranya di speaker. Kau tak boleh hentikan evolusi, kanibalisme adalah alami, elit makan lemah. Siti jatuh terluka, darahnya mengalir hangat di tangan Ahmad, rasa lengketnya seperti ikatan dosa. Ahmad, rasa sakit nih macam rahim aku dicabut lagi, jangan biar dia menang. Ketegangan mencekam memuncak saat bom waktu berdetik di dinding. Suara TikTok seperti detak jantung kematian yang mendekat, bau asap mulai memenuhi seperti napas neraka yang membara. Mereka mesti lolos, tapi bayangan Dokter Bakar mengejar seperti hantu abadi, meninggalkan luka fisik dan jiwa yang berdarah, di kawasan industri yang kini jadi kubur massal mengerikan. Di tengah kegelapan kawasan industri yang masih bergema jeritan maut, di mana bau darah dan asap mesiu memenuhi udara seperti kabut neraka yang pekat, Ahmad dan Siti terjebak di ruang kendali utama. Pintu baja tertutup rapat seperti kubur besi yang mengunci nasib mereka. Suara detik bom waktu berdetik seperti detak jantung kematian yang mendekat. Setiap TikTok menyentuh telinga seperti jarum panas yang menusuk otak. Dokter Bakar berdiri di depan mereka. Pisau bedah berkilat di tangannya seperti senjata setan yang haus darah segar. Wajahnya terdistorsi oleh cahaya merah alarm yang berkedip-kedip seperti darah mendidih di uratnya. Ini akhirnya, Ahmad, gumamnya, suaranya dingin seperti hembusan angin dari liang kubur. Kau dan Siti akan jadi subjek terakhir, daging kau untuk evolusi, rahim dia untuk hibrida baru. Kanibalisme adalah alami, yang kuat makan yang lemah, seperti singa makan rusa. Dunia ini rimba, dan aku raja. Ahmad, dengan senjata rebutan di tangan yang gemetar, rasa dingin logam menyentuh telapak seperti pegangan terakhir pada harapan, menatap Dokter Bakar dengan mata penuh amarah yang membara seperti api penebusan. Kau salah, Bakar. Kanibalisme bukan evolusi, itu kegelapan nafsu manusia yang buta. Yang kuat bukan makan yang lemah, tapi lindungi mereka. Jeritan Siti, Rohana, Nora suara tu bukan musik, tapi panggilan untuk keadilan. Rasa sakit mereka sentuh hati aku, buat aku faham, manusia bukan monster, tapi pilihan kita yang buat kita jadi satu. Siti, meski lemah, berdiri di sampingnya, tangannya menggenggam lengan Ahmad dengan hangat yang menyentuh seperti cahaya fajar pertama. Betul, Ahmad, rasa luka aku nih ajar aku, hidup bukan untuk siksa, tapi untuk kasih. Sebarkan cahaya, bukan kegelapan. Ketegangan memuncak saat Dokter Bakar melompat maju,
Pisau menebas udara seperti sabit maut yang mencekam, suara angin berdesing seperti jeritan angin ribut. Ahmad menembak, dor. Peluru mengenai bahu dokter Bakar, darah menyembur panas seperti hujan merah yang menyentuh lantai dingin. Bau amis logam memenuhi ruangan hingga sesak napas. Dokter Bakar jatuh ke belakang, jeritannya pecah seperti jiwa yang robek. Tidak, evolusi aku. Tapi sebelum ia bangun, pintu ruang kendali meledak dihantam dari luar. Pasukan polis khas, dipimpin oleh pegawai baru yang tak korup seperti Rahman, menyerbu masuk dengan senjata teracung. Cahaya senter mereka menyinari ruangan seperti sinar penebusan yang menusuk kegelapan. Turun senjata, Bakar. Kau tertangkap, teriak ketua pasukan. Suaranya tegas seperti palu keadilan yang menghancurkan rantai kegelapan. Anak buah dokter Bakar menyerah, suara senjata jatuh ke lantai seperti tulang retak yang akhirnya istirahat, dan dokter Bakar diringkus, wajahnya pucat seperti mayat yang kehilangan kuasa. Jeritannya terakhir, kau tak faham manusia perlu evolusi. Tapi Ahmad menjawab, suaranya mantap seperti fajar yang terbit. Kita evolusi melalui kasih, bukan siksa. Yang lemah bukan makanan, tapi saudara yang kita lindungi. Jeritan korban tu ajar kita, moralitas bukan lemah, tapi kekuatan sejati. Bom waktu berhenti tepat waktu, ledakan dihentikan oleh pakar polis, suara detik yang mati seperti akhir teror yang mencekam. Ahmad dan Siti dipeluk oleh penyelamat, rasa hangat pelukan mereka menyentuh seperti cahaya matahari pertama yang menembus awan hitam. Skandal terungkap sepenuhnya, rekaman proyek Genesis menyebar global, membongkar jaringan korupsi, Rahman dan pejabat lain ditangkap, warung sate Ismail ditutup selamanya, dan korban selamat dibebaskan dari tabung neraka, tubuh mereka disembuhkan dengan bantuan medis internasional. Johor Bahru bangkit dari kegelapan, warga bersatu dalam protes damai. Suara mereka seperti simfoni penebusan yang menyentuh hati dunia. Tidak lagi kanibalisme moral, kita lindungi yang lemah. Beberapa bulan kemudian, Ahmad dan Siti berdiri di tepi sungai Tebrau saat fajar terbit. Cahaya matahari menyentuh air seperti pelukan hangat yang menyembuhkan luka. Bau segar pagi menggantikan amis darah. Suara ombak seperti bisikan damai yang menyentuh telinga. Siti, kini sembuh dan kuat, memegang tangan Ahmad, rasa hangat jarinya seperti janji baru. Ahmad, pengalaman ini ajar kita, kegelapan nafsu manusia bisa dikalahkan dengan cahaya kasih. Filosofi hidup bukan, yang kuat makan yang lemah, tapi, yang kuat angkat yang jatuh. Kita evolusi bukan melalui siksa, tapi melalui penebusan, maafkan diri, lindungi sesama, dan cipta dunia di mana jeritan jadi lagu harapan. Ahmad mengangguk, air mata bahagia mengalir. Betul, Siti. Rasa sakit kita jadi pencerahan. Manusia bukan monster, tapi cahaya yang bisa padam atau menyala. Kita pilih menyala, untuk Rohana, Nora, dan semua korban. Johor ni sekarang simbol harapan, dari kegelapan lahir cahaya. Cerita berakhir dengan Ahmad menulis buku tentang tragedi itu, jadi bestseller yang menginspirasi dunia. Siti mendirikan pusat bantuan untuk janda korban kekerasan, dan Johor Bahru bangkit sebagai kota kasih. Dokter Bakar dipenjara seumur hidup, kegilaannya jadi pelajaran, nafsu gelap bisa dikalahkan. Dan filosofi bermakna lahir dari pencerahan bahwa kemanusiaan adalah kekuatan terbesar, menyentuh hati setiap orang seperti fajar yang menyinari kegelapan abadi.